Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rafki Imani dalam video mekanika fluida. Pada video ini kita akan membahas materi yang ketiga, yakni statika fluida. Statika fluida atau fluida statis, hal yang perlu diperhatikan adalah massa jenis, tekanan hidrostatik, dan tekanan total. Statika fluida adalah fluida yang berada dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Kalaupun bergerak, perubahan kecepatan antar partikelnya tidak terlalu berpengaruh sehingga tidak ada gaya geser yang bekerja. Contohnya air di dalam bak mandi yang diam tanpa ada pengaruh dari gaya apapun, baik gaya angin maupun panas dan lain-lain. Kemudian air sungai yang mengalir dengan kecepatan tetap pada setiap lapisannya. Dalam membahas statika fluida ini kita perlu mengetahui konsep tekanan. Apabila sebuah benda berada di dalam zat cair yang diam, maka akan mengalami gaya yang diakibatkan oleh tekanan zat cair itu. Pada gambar dapat kita lihat sebuah benda berada di dalam suatu zat cair, maka benda itu pada setiap bidangnya akan mengalami tekanan. Tekanan adalah jumlah gaya tiap satuan luas. Jika gaya terdistribusi secara merata pada suatu luasan, maka besarnya tekanan adalah P sama dengan F per A. P adalah tekanan, F adalah gaya satuannya kilogram, dan A adalah luas penampang satuannya meter bujur sangkar. Sehingga satuan untuk tekanan adalah Newton per meter bujur sangkar. Kemudian kita juga harus mengenal tekanan hidrostatik. Di dalam zat cair homogen yang diam dan tidak terjadi tegangan geser. Tekanan total P pada suatu titik dalam zat cair sama ke segala arah dan pada ketinggian yang sama, sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P1 absen sama dengan P2 absen sama dengan P3 absen dan sama dengan P4 absen. Untuk membuktikannya, ini dapat kita lihat dari ilustrasi pada layar. Sehingga dapat kita lihat bahwa PZ itu sama dengan PN. Kemudian kita kenal ada bejana berhubungan. Untuk konsep fluida statis, ini kita perlu mengenal adanya konsep bejana berhubungan. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatik, tekanan pada fluida di suatu titik dengan ketinggian yang sama adalah sama. Jadi pada ketinggian yang sama itu tekanan sama. Dari gambar, fluida jenis lain dimasukkan. Fluida jenis lain dimasukkan ke dalam bejana terbuka. Maka fluida tersebut mendorong fluida dalam bejana dengan ketinggian H2. Tekanan pada titik A dan B itu adalah sama. Karena ketinggian dari titik A dan B itu sama, sehingga tekanannya sama. PA sama dengan PB. Jika bejana terbuka seperti pada gambar, berlaku hubungan P0, jadi ada pengaruh tekanan dari udara luar ditambah rho AG HA atau H1 ya, sama dengan P0 ditambah rho B G HB atau ketinggian pada H2, sehingga P0 bisa dihilangkan sehingga dapat persamaan rho A HA sama dengan rho B kali HB, di mana rho adalah massa jenis dan H adalah ketinggian dari titik dari titik permukaan sampai ke titik A atau ke titik B. Kemudian kita juga mengenal hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini adalah bunyi hukum Pascal. Sehingga
Pada gambar dapat kita lihat bahwa P1 itu sama dengan P2. Nah, maka F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Kemudian ini ada aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita baca saja. Nah, aplikasinya hukum Pascal ini seperti penggunaan pompa hidrolik, kemudian dongkrak hidrolik dan rem hidrolik ya, seperti pada gambar. Kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah beban bermassa 64 ton di atas penampang B seluas 0,5 meter kuadrat atau meter bujur sangkar akan diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, berapa gaya yang harus diberikan pada penampang A yang luasnya 11/88 kali penampang B agar beban dapat diangkat? Nah, berdasarkan persamaan dari konsep hukum Pascal tadi, nah kita dapatkan bahwa gaya yang diberikan pada penampang A itu sebesar 80.000 Newton, atau kalau kita jadikan kilo Newton adalah 80 kilo Newton. Contoh yang kedua, cairan setinggi 30 cm dimasukkan ke dalam sebuah bejana pipa U ya, pada salah satu kakinya. Kemudian dimasukkan air raksa dengan massa jenis 13.600 kg per meter kubik pada kaki yang lainnya. Dan cairan naik hingga batas ketinggian 1,5 cm. Berapakah massa jenis air tersebut? Nah, ini aplikasi dari bejana berhubungan tadi ya. Nah, sehingga ρ1H1 sama dengan ρ2H2, maka didapat massa jenis pada air adalah 680 kg per meter kubik. Berikut ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Kemudian kita kenal ada hukum Archimedes. Berat benda yang dicelupkan. Nah, ini bunyi hukum Archimedes. Berat benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, sehingga berdasarkan penyataan hukum Archimedes berlaku persamaan bahwa gaya ke atas itu adalah massa fluida dikali volume fluida dikali berat gravitasi atau percepatan gravitasi ya. Sehingga gaya ke atas itu sama dengan gaya benda sama dengan berat benda dan sama dengan massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi, sehingga massa jenis fluida dikali volume fluida sama dengan massa jenis benda dikali volume benda. Konsep hukum Archimedes ini adalah yang pertama kita lihat ada 3 kondisi ya. Ada benda terapung di dalam suatu fluida. Nah, kalau benda terapung, maka di sini terlihat bahwa gaya angkat atau gaya dorong ke atas itu besar dari berat bendanya. Nah, di sini juga berlaku hubungan bahwa massa jenis benda itu kecil dari massa jenis fluida. Untuk benda melayang itu berat gaya ke atas atau Fa itu sama dengan berat bendanya. Nah, dan massa jenisnya juga sama. Massa jenis benda dengan massa jenis fluida juga sama. Kemudian kalau bendanya terbenam, maka di sini gaya angkatnya itu kecil dari berat bendanya. Nah, sehingga di sini dapat dilihat bahwa massa jenis benda ternyata lebih besar dari fluida. Jika benda kita timbang ya pada suatu ruangan, kemudian kita masukkan ke dalam air, nah, ini akan terjadi penurunan berat benda. Nah, karena gravitasi yang sama, maka pengurangan berat terjadi karena adanya gaya apung. Nah, gaya angkat tadi ya, yang dilakukan oleh zat cair atau fluidanya terhadap benda. Maka di sini berlaku hubungan bahwa gaya benda itu adalah F2 dikurang F1. Ini berdasarkan pada gambar samping.
Nah, sehingga berlaku hubungan bahwa gaya dari suatu benda ya sama dengan F massa dari fluida dikali kecepatan gravitasi. Berat benda ketika benda ada dalam fluida atau WF akan berkurang dibandingkan dengan berat benda saat di udara atau WU, karena benda mendapat gaya angkat atau gaya dorong dari fluida. Maka di sini berlaku hubungan bahwa gaya angkat itu adalah berat benda di udara dikurang berat dari fluida, di mana berat benda di udara itu massa suatu benda kali kecepatan gravitasi sama dengan massa jenis benda dikali berat benda dikali volume benda dikali kecepatan gravitasi. Sedangkan berat fluida itu sama dengan massa jenis fluida dikali volume fluida dikali kecepatan gravitasi dikurang berat fluida dikali volume benda dikali kecepatan gravitasi, sehingga berlaku hubungan bahwa berat fluida itu rho B dikurang rho F atau massa jenis benda dikurang massa jenis fluida dikali volume benda dikali kecepatan gravitasi. Sebagai contoh, misalkan sebuah patung kuno seberat 70 kg terbenam di dasar laut. Nah, ini berat bendanya besar dari massa jenis bendanya besar dari massa jenis fluida. Volume patung itu adalah 3 kali 10 pangkat 4, berarti ini 30.000 cm3 ya. Berapakah gaya yang dibutuhkan? Nah, ini yang tanya gaya angkat. Pertama-tama kita lihat dulu bahwa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat itu sama dengan berat patung itu sendiri ya. Gaya apung. Nah, gaya apung selama di dalam air. Berat fluida ya. Berat fluida sama dengan massa fluida kali gravitasi. Massa jenis fluida ya. Massa jenis fluida kali kecepatan gravitasi kali volume. Massa jenis fluida kalau air laut ya itu 1000 kg per meter kubik dikali kecepatan gravitasi kita pilih 10 meter per sekon kuadrat saja dikali 3 10 pangkat min 2. Nah, volumenya kita jadikan meter kubik ya, sehingga menjadi 3 kali 10 pangkat min 2, maka sama dengan berat fluida itu sama dengan 300 Newton. Sedangkan berat patung, nah ini berat patung berarti berat benda ya, sama dengan massa benda dikali kecepatan gravitasinya. Massanya adalah 70 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 700 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat patung adalah berat benda dikurang berat fluida, 700 dikurang 300 sama dengan 400 Newton. Ini beberapa aplikasi hukum Archimedes ya, seperti yang kita lihat pada gambar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Akan kita lanjutkan nanti bagaimana penerapan statika fluida ini di dalam teknik sipil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.